Pak Rosan datang ke kediaman Bu Mega pada saat open house 2 kali. Demikian juga Pak Prabowo yang datang ke Pak Jokowi juga 2 kali. Ini sebenarnya ada makna apa ya? Apakah memang sedang merencanakan pertemuan, yaitu tokoh dari Partai Gerindra yang juga menjadi presiden terpilih Prabowo Subianto dengan tokoh yang luar biasa, ketum dari PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri. Apa sih yang ada di benak masyarakat? Kan dinanti-nantikan Bang Jui, kalau 2 tokoh ini ketemu Bu Mega dan Pak Prabowo, Bang Jui. Kalau tadi kata Mas Agung itu kan kita dapat manfaatnya ya kalau lihat dari hal seperti ini kan, silaturahmi, kemarin kita versus-versusan gitu, sekarang kan election is over udah selesai, apalagi momennya pas banget. Tapi Mbak kalau di sosmed tidak. Kayak gimana di Di sosmed sosial namanya? media tuh kan kita mengenal ada, tadi saya udah cerita tuh sama Mas Agung tuh, ada TikTok, pokoknya levelnya gini menurut saya nih ya, Iya. paling tinggi tuh Twitter. Ini Karena? level intelektualitas orang pengguna Twitter tuh dalam hal objektivitas ya. Jadi kalau ada debat di sana selalu mengacu pada objektivitas. Oke, kenapa? Karena Twitter tingkat literasinya tinggi. Karena kita mau nge-tweet harus mikir dulu kan, ngetik kan. Gitu. Kalimat yang bermain di situ. Nah, yang kedua itu Instagram. Ada gambar, ada tulisan. Nah, yang paling bawah TikTok, Mbak. Soalnya? Karena TikTok pure gambar. Pure gambar. Jadi orang pengguna TikTok tuh apa ya, kalau debat memang gontok-gontokan gitu Mbak. Ini contoh nih misalnya yang tadi ada fenomena seperti ini. Ini salah satu contoh nih, bukan saya yang posting ya. Bukan saya yang posting. Mungkin ada yang bilang, tapi pada umumnya sih bilang seperti itu. Oh, meskipun 02 menang, tapi kan legislatif PDIP banyak. Gitu. Jadi gimana biar nanti ke depannya selamat, ada yang bilang ingin mengurangi oposisi. Gitu. Jadi gimana itu Pak Ustadz ya, kalau ada silaturahmi, ada udang di balik batu, apakah itu bisa dibilang silaturahmi? Mohon maaf. Gak enak udang di balik batu, udang di balik rempeyek enak, di balik batu gak enak. Di balik batu gak enak. Itu tuh yang saya mau tanyakan Pak Jadi Ustadz. pertama, bahasa agama sejak 14 abad tahun yang lalu sampai Rasul menyebutkan al-jama'ah rahmatun wal furqa azabun. Adapun kebersamaan, pengundang kasih sayangnya Allah, pengundang rahmat Allah, pengundang kesuksesan. Wal furqa, sedangkan perpecahan, azabun, pengundang malapetakanya. Ya mudah-mudahan dengan momen Syawal ya atau Idul Fitri ini, kalau bahasa pantun saya, makan lesehan ke Margonda, naik kendaraan pada pukul 3. Mungkin kemarin pilihan kita pada berbeda, sekarang tetap persaudaraan harus tetap terjaga. Saya juga punya Pak Ustadz. Ke Baghdad membeli bayam. Cakep. Ada Pak Ustadz jadi adem. Saya mikirnya dari tadi tuh Mbak. Baru dapat di sini nih. Tapi menarik tadi yang Bang Jui katakan, jangan-jangan ada udang di balik batu di silaturahmi. Ini bisa ditanya ke Bang Daniel nih, kayak gini Bang Jui. Bang Seno juga boleh. Boleh. Silakan Bang Daniel, gimana Bang Daniel tadi menanggapi ini disampaikan oleh Bang Jui. Jadi dugaan masyarakat jangan-jangan seperti itu tuh silaturahmi, tapi ada udang di balik batu kalau kata Bang Jui. Iya, kalau politisi kan suka disangka macam-macam begitu. Semua laku, semua tindakannya pasti ditafsirkan macam-macam. Ada kepentingan di balik itu semuanya. Padahal kadang-kadang nggak begitu juga. Kadang-kadang mau ketemu ya mau ngobrol, mau sharing. Misalnya saya ketemu dengan Seno nanti ngopi, nggak ada. Mau lebih akrab saja. Toh Mbak Putri, yang harus dipahami oleh publik, masyarakat, para pemimpin-pemimpin kita, para politisi-politisi kita itu yang berkompetisi di ranah publik itu sejatinya semuanya saling kenal dan saling berteman. Tapi kadang-kadang kompetisi itu dimaknai oleh grassroots itu sebagai seperti permusuhan gitu. Padahal sejatinya itu kalau saya tarik dalam pemaknaan agama, misalnya saya dulu aktif, kami memaknai itu sebagai fastabiqul khairat saja, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kubu 01 punya semangat ingin berbuat yang terbaik. Kubu 02 Pak Prabowo dan Mas Gibran ini ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Pun demikian dengan kubu 03. Ini semuanya lomba-lomba. Mana yang kemudian diterima oleh publik. Nah, itulah yang kemudian nanti mengelola pemerintahan. Nah, kalau kemudian nanti ada
yang ingin melakukan check and balances di luar, ya, sebutlah itu dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, untuk saling mengingatkan, atau ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wa udwan misalnya, ya itu bisa dilakukan. Artinya kita mau konsep Pak Prabowo itu ya politik itu harus tolong menolong, ta'awun tadi istilah saya itu politik ta'awun. Nah, silaturahim itu tadi kan saya sebutkan, ketika Pak Prabowo ketemu dengan Ibu Megawati itu tidak selalu maknanya Pak Prabowo dan Bu Megawati buat kesepakatan kemudian nanti sama-sama ada di dalam pemerintahan. Bisa juga konteks normatifnya adalah Pak Prabowo dan Ibu Megawati misalnya membangun mutual understanding, kesepahaman bersama. Pak Prabowo, Bu Megawati, kita ingin bawa negeri ini menuju Indonesia yang maju. Nah, tapi kami tidak ada di dalam pemerintahan, misalnya Bu Megawati bilang begitu. Atau sebaliknya, Bu Megawati sampaikan setelah diajak Pak Prabowo, misalnya kita sama-sama dalam pemerintahan, silakan. Yang jelas bagi Pak Prabowo dan Partai Gerindra misalnya, kita ingin dorong bagaimana Indonesia itu bisa lebih akseleratif 5 tahun ke depan, tapi tidak sampai merusak persatuan kita sebagai bangsa dan negara. Begitu Mbak Putri. Tapi kita juga pengen tahu masyarakat nih, Bang Dhanil, kedatangan Pak Prabowo Subianto bertemu dengan Pak Jokowi sampai 2 kali, bahkan yang terakhir tadi pagi, itu apa sebenarnya? Untuk tujuan apa? Apa yang coba ditunjukkan juga? Pertama, Pak Prabowo diundang Pak Jokowi untuk makan pagi atau sarapan tadi pagi. Kemudian kedua ya tentu kan sekarang ini Pak Prabowo intens sekali berkomunikasi dengan Pak Jokowi dalam rangka berbagi pandangan lah, atau istilahnya itu ya Pak Prabowo sedang mengikuti coaching klinik sebagai presiden begitu. Jadi banyak sharing yang disampaikan oleh Pak Jokowi terkait dengan tugas-tugas sebagai presiden, berbagai permasalahannya dan sebagainya. Jadi Pak Prabowo banyak diundang secara rutin oleh Pak Jokowi untuk melihat secara langsung apa masalah-masalah yang kita hadapi mungkin 5 tahun ke depan. Itu yang selalu dilakukan Pak Jokowi dan diterima oleh Pak Prabowo hari ini. Kemudian kedua juga Pak Prabowo sebenarnya berkomunikasi juga dengan Pak SBY untuk bicara misalnya sharing dengan Pak SBY apa yang menjadi tantangan ketika Pak SBY dulu menjadi presiden. Jadi ada transfer of knowledge begitu, atau transfer of experience atau pengalaman yang sudah dilalui oleh Pak SBY. Pun demikian bisa jadi ketika nanti bersilaturahim dan bertemu serta berdiskusi dengan Ibu Megawati. Jadi ini kan masalah intensitas saja, kebetulan Pak Prabowo berada di kabinet Pak Jokowi sehingga intensitasnya tentu lebih tinggi, apalagi Pak Jokowi pada hari ini Presiden Republik Indonesia. Baik, pertanyaan Bang Ju jadi udah kejawab tadi. Silaturahmi apakah ada udang di balik batu? Jadi nanti tugasnya di medsos Bang Ju yang menjelaskan kepada para netizen. Nanti saya yang jelasin, Mbak. Saya mewakili TV One buat gitu. Ya, tapi Mas Eno juga mungkin punya pandangan mengenai hal ini. Kalau nanti Bu Mega bertemu dengan Pak Prabowo, apakah kemudian ada jaminan bahwa memang masih akan ada tetap berada di luar pemerintahan ini, PDIP ini, karena memang menguasai legislatif, Mas Eno? Ya, kalau bicara pertemuan Pak Rosan kemarin di kediaman Ibu, nggak ada udang di balik batunya, Pak. Yang ada itu soto, bakso, kemarin kita jadi sajian makanan untuk para tamu yang hadir gitu. Karena ya memang itu pure momentum Lebaran dan Ibu kan mengundang sahabat-sahabat, mengundang kader-kader seperjuangan yang kemudian rutin berdiskusi tentang kelangsungan demokrasi kita ke depan. Jadi biasa saja. Saya rasa dalam pertemuan itu pun juga tidak ada pembahasan spesifik mengenai pesan atau pertemuan lanjutan secara politis dengan Pak Prabowo. Yang ada adalah cerita-cerita tentang politik sebagai instrumen kehidupan yang penting untuk mengelola kehidupan bersama. Bu Mega malah banyak cerita pengalaman beliau sebagai pernah menjadi anak presiden, lalu sempat keluar dari istana
dan menjadi ibu rumah tangga, kemudian kembali lagi menjadi salah satu tokoh politik perempuan yang paling berpengaruh pada waktu itu, dan kemudian melawan Orde Baru, menjadi presiden, menjadi wakil presiden, dan juga mengantarkan presiden sampai 2 periode saat menjadi ketua umum partai dan melakukan pelembagaan partai secara menyeluruh. Nah, pengalaman itu dan pengalaman ibu yang berkeliling dari Sabang sampai Merauke, dari perjalanan panjang itulah yang banyak diceritakan oleh Ibu Mega kepada Pak Rosan. Di kursi atau di meja itu kan ada beberapa tokoh yang bergabung. Ada Pak Arifin Tasrif, ada Pak Abdul Aswar Anas, ada Pak Hasto Kristianto, ada Mbak Puan, dan Pak Rosan dan Bu Mega sendiri. Jadi ya pertemuan penuh semangat kebangsaan. Maka kemudian pada saat nanti misalnya ada terjadi pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, saya rasa beliau berdua adalah tokoh-tokoh bangsa yang sudah banyak mengalami arus sejarah, dan artinya pembahasannya akan banyak berorientasi pada spirit kebangsaan. Terkait dengan politik elektoral, saya rasa sekali lagi basis pengambilan keputusannya adalah tentu pasca MK menetapkan keputusan, dan sikap partai untuk kemudian menentukan berada di dalam atau di luar pemerintahan tidak bisa serta-merta. Itu harus dilalui melalui mekanisme internal partai yang harus terjadi melalui kongres. Jadi masih panjang Pak untuk pengambilan sikap itu. Jadi saya rasa sebelum ada kongres ya tidak bisa diputuskan apakah kemudian akan ada di dalam atau di luar pemerintahan secara definitif. Saya rasa itu. Baik, Mas Agung, menurut Mas Agung sendiri apakah kemudian pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo hanya sebatas sharing, coaching, berbagi pengalaman, atau sudah ada omong-omongan sebenarnya nanti Pak kalau bertemu Bu Megawati termasuk jembatani saya untuk nanti bertemu dengan Ibu Mega. Kira-kira menurut Mas Agung, tapi setelah jeda kita akan bahas mengenai hal ini saat lagi.